Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluyo. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah yang sudah saya lakukan pada sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Website Penyewaan Gedung Menggunakan Agile Scrum yang dipublikasikan oleh Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak LPPM Universitas Bina Sarana Informatika. Pengarang Muhammad Nasruddin Zuhri, Marsha Alivia Vesti, Retania Dewi Anjani. Di dalam artikel tersebut, komponen-komponen abstrak mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian dilatar belakangi oleh kebutuhan pengembangan sistem informasi penyewaan gedung berbasis web pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 4, di mana proses penyewaan sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan solusi digital. Tujuan penelitiannya adalah mengembangkan sistem informasi penyewaan gedung berbasis web yang mampu mendukung proses reservasi secara digital. Metodologi yang digunakan adalah Agile Scrum yang dipilih karena memiliki pendekatan iteratif dan inkremental sehingga pengembangan sistem dapat dilakukan secara bertahap dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Penelitian melalui tahapan pra-sprint, penyusunan produk backlog, 4 siklus sprint, hingga evaluasi sistem. Untuk hasilnya, sistem yang dibangun mampu mendukung proses registrasi, reservasi gedung, riwayat transaksi, validasi pembayaran, manajemen data gedung, serta komunikasi antar pengguna dan admin. Pengujian sistem menunjukkan seluruh fitur berjalan dengan baik melalui pengujian black box dan diskusi pengguna. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem memberikan dampak positif dalam efisiensi dan keakuratan proses penyewaan. Apakah mencakup keseluruhan inti artikel? Ya, abstrak artikel ini cukup mencakup inti penelitian. Kelima elemen utama abstrak ilmiah, latar belakang, tujuan metode penelitian, latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan ada secara ringkas. Yang kedua adalah komponen latar belakang. Isi latar belakang, yang pertama masalah yang diangkat, latar belakang penelitian berfokus pada kebutuhan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 4 yang belum memiliki sistem digital untuk penyewaan gedung. Proses masih manual menyebabkan ketidakefisienan dalam mengelola jadwal pembayaran dan informasi ketersediaan gedung. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan industri akan sistem yang cepat, akurat, dan transparan. Proses manual menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, jadwal bentrok, dan keterlambatan konfirmasi yang merugikan penyewa maupun pengelola gedung. Tinjauan pustaka latar belakang didukung oleh referensi penelitian sebelumnya, memiliki implementasi metode Agile pada sistem informasi berbasis web seperti penelitian tentang sistem reservasi fasilitas olahraga berbasis mobile, pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Agile, dan manajemen proyek berbasis Scrum.
yang semuanya memperkuat pilihan metodologi yang digunakan. Untuk tujuan penelitian adalah membangun website penyewaan gedung yang mencakup fitur reservasi online, manajemen data, dan validasi pembayaran menggunakan pendekatan Agile Scrum. Komentar tentang latar belakang artikel ini cukup membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Penulis berhasil menggambarkan antara kondisi yang ada, yaitu secara manual, dan kondisi yang diharapkan, yaitu secara digital atau otomatis. Untuk komponen metodologi, langkah-langkahnya pengembangan digunakan adalah metode pengembangan yang digunakan adalah Agile Scrum dengan pendekatan iteratif dan incremental. Tahapan yang dilalui meliputi pra-sprint, yaitu perencanaan awal dan analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, penyusunan produk backlog, yaitu daftar fitur dan kebutuhan sistem yang harus dikembangkan. Yang ketiga adalah 4 siklus sprint, pengembangan sistem secara bertahap per iterasi. Yang keempat, evaluasi sistem melalui pengujian black box dan diskusi bersama pengguna. Fitur yang dikembangkan mencakup fitur registrasi dan autentikasi pengguna, reservasi gedung secara online, riwayat transaksi, validasi pembayaran, manajemen data gedung oleh admin, dan fitur komunikasi pengguna dan admin. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak pengelola gedung di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 4. Metode pengujian black box testing untuk memverifikasi fungsionalitas seluruh fitur serta diskusi pengguna sebagai bentuk user acceptance testing informal. Apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai? Ya, metodologi Agile Scrum yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena sistem yang dibangun memiliki kebutuhan yang bisa berubah selama pengembangan dan memerlukan umpan balik pengguna secara berkala. Tempat publikasi dan style citasi. Untuk nama jurnal, reputasi jurnal rekayasa perangkat lunak, penerbitnya adalah Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk akreditasi Sinta, yaitu Sinta 4, berdasarkan SK akreditasi nomor 295 garis miring C garis miring C3 garis miring KPT garis miring 2026 tanggal 2 Januari 2026 berlaku mulai volume 5 nomor 2 tahun 2024 Bina Sarana Informatika. Tahun publikasi artikel yaitu tahun 2025, edisi November 2025. Biaya publikasi tidak ada biaya untuk mengirim artikel ke jurnal, submit artikel secara gratis. Jika artikel diterima dan akan diterbitkan, penulis harus membayar biaya publikasi sebesar 500.000. Minimal skor plagiasi yang disyaratkan, jurnal menyatakan bahwa seluruh artikel akan diperiksa menggunakan Turnitin sebelum publikasi, namun tidak mencantumkan secara spesifik batas maksimal skor plagiasi yang diperbolehkan. Untuk style citasi yang digunakan berdasarkan template jurnal yang disediakan, penulis citasi dan daftar pustaka harus mengikuti format API style. Selanjutnya adalah perbandingan dengan artikel yang sedang saya buat. Untuk judul artikelnya yaitu pengembangan sistem informasi reservasi ballroom berbasis web dengan metode SDLC Waterfall menggunakan PHP CodeIgniter dan MySQL. Pengarang Waluyo. Yang pertama adalah perbandingan struktur isi dan kualitas. Untuk struktur, artikel memiliki struktur yang serupa mencakup abstrak, pendahuluan,
metodologi, hasil, dan pembahasan kesimpulan serta referensi. Tapi artikel tersebut memiliki struktur yang lebih lengkap karena menyertakan data kuantitatif, hasil pengujian, serta persentase keberhasilan fitur dan skor kepuasan pengguna. Sedangkan artikel saya belum menyertakan data pengujian yang terukur secara angka. Kemudian dari segi isi, artikel mendeskripsikan metode secara rinci, termasuk durasi setiap sprint, daftar fitur per iterasi, serta teknik pengujian black box yang dijelaskan secara spesifik. Artikel saya sudah menjelaskan tahap waterfall, tapi belum menyertakan data konkret seperti jumlah use case yang diuji, berapa fungsi yang berhasil atau hasil user acceptance testing dalam bentuk angka. Dari segi kualitas artikel yang saya analisis dipublikasikan di jurnal Sinta 4 yang memiliki standar review tinggi, sehingga isinya lebih terstruktur dan didukung data yang kuat. Artikel saya saat ini masih berada di tahap draft, namun perlu diperkuat dengan data hasil pengujian agar memiliki standar jurnal terakreditasi. Untuk kekurangan dan rekomendasi perbaikan, yang pertama adalah abstrak belum mengandung data kuantitatif. Abstrak hanya menjelaskan hasil secara kualitatif. Jurnal terakreditasi, abstraknya memuat angka atau presentasi hasil pengujian. Untuk rekomendasi, tambahkan data seperti presentasi keberhasilan pengujian. Kemudian kekurangan dan rekomendasi selanjutnya adalah di bagian latar belakang. Di bagian latar belakang belum didukung data empiris. Latar belakang hanya mendeskripsikan permasalahan secara naratif tanpa menyertakan fakta yang terjadi. Rekomendasi tambahkan data hasil observasi atau wawancara awal, misalnya frekuensi kesalahan. Untuk metodologi kurang detail, artikel menjelaskan tool yang digunakan dan durasi setiap tahapan. Untuk metodologi artikel saya sudah menyebutkan tool, namun belum menjelaskan durasi setiap tahap dan indikator keberhasilan yang digunakan. Rekomendasi perbaikan yaitu tambahkan tabel timeline pengembangan per tahap, sebutkan versi framework, serta jelaskan skenario pengujian secara lebih rinci. Yang keempat adalah referensi perlu diperkuat. Artikel saya hanya memiliki 3 referensi. Jurnal terakreditasi umumnya mensyaratkan minimal 10 referensi dari jurnal ilmiah terindeks dalam 5 tahun terakhir. Untuk rekomendasi, tambahkan referensi dari Google Scholar terkait topik sistem reservasi berbasis web. Demikian hasil analisis yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.